ada dari SMP Solo Baru. Ya, itu yang dari Jawa Tengah. Lalu yang dari Jakarta, nggak kalah hebatnya juga ada dari SMP Tarakanita 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehat semuanya ya hari ini ya. Kita hari ini akan belajar bersama terkait materinya adalah masa praaksara. Seperti itu ya. Nanti 2 jam ke depan selama kurang lebih 80 menit kita akan belajar bersama. Kita akan berkolaborasi bersama. Gitu ya. Bu Ria yakin sih udah pada siap semua sih ini untuk belajar. Jadi kita mulai terlebih dahulu. Sebelum mulai Bu Ria sapa dulu dari Jawa Tengah ya yang terhormat. Ibu Dr. Anda Sisilia Ayu Larasati, Kepala Divisi Pendidikan Wilayah Jawa Tengah. Lalu ada Bapak Bernardus Yudo Ismedi, Kepala Jenjang SMP Wilayah Jakarta. Selamat pagi Bu Sisil dan Pak Yudo, serta serta Bapak Ibu yang nggak kalah hebat juga yang mendampingi anak-anak selama PJJ hari ini. Pak Yudo dan Bu Sisil, kita langsung mulai saja. Jadi nanti untuk rangkaian kegiatannya, pengantar nanti dari Pak Yudo, lalu setelah itu langsung ke materi ya anak-anak ya. Kita nggak ada Indonesia Raya dan doa karena Bu Ria yakin juga kalian sudah mengawali tadi pagi dengan berdoa. Lalu setelah materi nanti kita ada tanya jawab dan penutup nanti akan ditutup oleh Ibu Sisil dari wilayah Jawa Tengah. Seperti itu Pak Yudo, Bu Sisil dan anak-anak hebat serta Bapak Ibu guru. Langsung saja ke Pak Yudo, pengantar dari Pak Yudo dari wilayah Jakarta. Silakan Pak Yudo. Baik, terima kasih Bu Ria untuk waktunya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Sisilia Ayu Larasati, Kepala Divisi Pendidikan Wilayah Jawa Tengah. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, jenjang SMP, baik dari wilayah Jakarta maupun dari wilayah Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Yang saya hormati pemateri kita hari ini, Bapak Aloysius Agung Wibowo, SPD, guru IPS dari SMP Tarakanita Magelang. Kemudian yang kedua Ibu Justina Dwiria Yuniarni, SPD, guru IPS dari SMP Tarakanita 3 Jakarta. Yang saya hormati juga suster, Bapak Ibu guru untuk mata pelajaran IPS maupun Bapak Ibu guru pendamping ya di kelas setiap unit sekolah. Kemudian yang saya banggakan tentu saja para peserta didik kelas 7 baik dari wilayah Jakarta maupun wilayah Jawa Tengah yang pada pagi hari ini tentu saja penuh semangat mengikuti pembelajaran kolaboratif kita ya. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Mari kita semangati dengan salam kebanggaan kita bersama. Salam Tarakanita. Satu hati, Satu hati, satu satu semangat, Tarakanita. Tarakanita. Yes. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Baik, di mana pada kesempatan hari ini dapat kita laksanakan bersama pembelajaran kolaboratif jarak jauh ya antar sekolah ya dari jenjang SMP wilayah Jakarta dan jenjang SMP wilayah Jawa Tengah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning ini merupakan salah satu program dari Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita. Pembelajaran kolaboratif ini merupakan pembelajaran yang dilaksanakan sama lintas sekolah dan lintas wilayah ya, dan dilaksanakan secara virtual atau daring ya.
Kita menyambut program yang luar biasa ini tentu saja. Ini sebuah sarana untuk menghubungkan kita semua, baik peserta didik sekolah-sekolah Tarakanita, ya, khususnya hari ini adalah Tarakanita wilayah Jakarta dan wilayah Jawa Tengah, ya, untuk berkolaborasi bersama ya di dalam proses pembelajaran. Tentu saja dari segi lokasi kita berjauhan ya, anak-anak semuanya, tetapi melalui sarana virtual Zoom yang jauh terasa menjadi dekat ya. Baik Suster, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ya kita bersama-sama akan mendalami salah satu materi hari ini IPS yaitu masa praaksara ya. Periode paling mendasar di dalam sejarah manusia ya. Masa praaksara adalah masa terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Ini adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan ya. Namun justru pada masa itulah fondasi dasar-dasar kebudayaan ini diletakkan, mulai dari cara berburu, kemudian membuat alat dari batu hingga cara berinteraksi sosial ya. Nanti anak-anak juga diajak untuk praktek bersama ya, mengenal di masa praaksara ini ya. Semoga kita berharap kolaborasi ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu yang mendalam dari anak-anak semua, meningkatkan semangat belajar bersama, mempererat tali persaudaraan antar peserta didik ya, baik dari wilayah Jakarta maupun dari Jawa Tengah ya. Kemudian anak-anak semuanya, pesan dari saya, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Untuk anak-anak semuanya, silakan nanti bisa mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, kemudian boleh pada saatnya nanti bertanya, berdiskusi, silakan berkolaborasi untuk menghasilkan pengalaman belajar yang bisa bermakna di hari ini. Begitu ya. Kemudian kepada Ibu Sisil, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan pendamping pada pagi hari ini, terima kasih semuanya atas kerelaan waktu dan dukungannya ya untuk mempersiapkan pembelajaran ini sehingga pada saat ini bisa berlangsung dan kita eh, mohonkan kepada Tuhan semoga nanti proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga nanti akhir gitu ya. Kemudian untuk anak-anak semuanya selamat belajar, selamat berkolaborasi ya dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pasti berbeda dengan yang sudah biasa kita lakukan di sekolah, di kelas dengan Bapak Ibu guru, untuk hari ini lebih melengkapi karena kita bisa belajar bersama-sama dari dua wilayah, dari Jakarta dan Jawa Tengah. Terima kasih, sekali lagi selamat berproses, semoga lancar, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Ria. Baik, terima kasih Pak Yudo. Nanti kapan-kapan kita ke Jawa Tengah ya anak-anak ya. Kita belajar ke Magelang boleh, ke Pendowo Ngabla, lalu ke Solo Baru. Kita jalan-jalan nggak hanya di virtual Pak Yudo. Semoga tersampaikan ya. Nanti juga yang dari Jawa Tengah ke Jakarta dengan senang hati. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudo. Semoga nanti bermanfaat ya. Artinya kolaborasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Pak Agung sudah siap dengan materinya? Saya sapa Pak Agung. Halo, selamat pagi Pak Agung. Pak Agung, selamat pagi. Dengar suara saya? Halo, halo. Halo, halo Bandung. Mana Pak Agung? Oke. Pak Agung. Waduh, itu gambarnya patungnya siapa itu? Apa manusia praaksara itu di situ ya? Baik, mana suaranya Pak Agung nih? Siap. Oke, terdengar nih udah suaranya Pak Agung. Silakan Sudah. Pak Agung menampakkan dirinya. Sudah siap? Baik, silakan Pak.
Saya berikan ya, ini materi akan disampaikan oleh Pak Agung. Kita cermati bersama-sama ya anak-anak ya. Nanti karena di akhir pelajaran akan ada kuis. Silakan Pak Agung. Ya. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Pada heran ya. Kemarin Pak Agung pakai surjan, pakai topi panda. Sekarang Pak Agung berubah jadi. Menurut kalian ini Pak Agung jadi apa ini? Penjajah? Manusia purba. Dilihat dari alat-alatnya masih sederhana. Ada tongkat yang, kalau ini namanya apa? Tongkat ini ada senjatanya. Tombak. Ada panah. Ada apa ini? Kita cek. Nggak apa-apa. Manusia purba punya akal enggak ya untuk memperbaiki? Punya. Kita lihat nanti. Akal, pikiran apa saja yang manusia purba bisa hasilkan. Anak-anak, kita nanti akan belajar tentang masa praaksara. Dari masa praaksara itu, nanti kita akan menimba ilmu. Nilai-nilai hidup apa yang bisa kita petik dari kehidupan masa praaksara. Are you ready? Baik, terima kasih. Anak-anak, kita akan mengawali materi kita adalah prehistory era. What is prehistory era? What happening prehistory? Artefak alat apa saja yang digunakan? Nah, Pak akan menggunakan slide, kita akan belajar bersama-sama. Apakah dari kalian sudah disiapkan buku? Tunjuk, lihat, Pak Agung, lihat bukunya. Buku paket. Halo, di sana juga sudah semua siap? Oke. Yang di SMP lain, Tarakanita, Pendowo Ngabla atau Solo Baru, sudah peralatannya di bawah? Alat-alatnya, batu, tunjukkan batu, stone. Sudah ya? Kayu sudah? Dari Tarakanita 2 Jakarta semua siap? Baik. Siap, Pak. Oh, sudah siap itu. Ada bawa batu, ada yang bawa kayu. Waduh, kayunya besar sekali. Ini satu sebelum kita memulai. Perasaan apa ketika kamu memotong kayu ini dari pohon? Sedih? Susah? Dengan senangnya motong, prok gitu. Wah, saya bisa memotong. Nah, perasaan itu nanti juga kita akan gali. Nilai-nilai, kalau Tarakanita ada KP, KC. Kalau kamu merusak itu apa akibatnya nanti? Baik, kita masuk ke materi.
Yang pertama, masa praaksara. Tertulis Homo tarakanitaensis. Homo itu apa toh? Ngawur. Homo kok seperti, bukan itu. Manusia. Tarakanita? Tarakanita, bintang penuntun. Kita adalah tarakanita. Homo tarakanitaensis. Ensis itu selalu menunjukkan dari. Homo tarakanitaensis adalah manusia tarakanita. Siap kamu menjadi manusia tarakanita? Solo Baru siap menjadi manusia tarakanita? Solo Baru? Semoga siap semua. Nah, kita masuk masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Praaksara. Aniktamaan pemahaman, tujuan, konsep, sumber informasi, dan nanti ada presentasi dan refleksi. Sebelum Pak Agung melangkah lebih jauh, langkah pertama bentuk kelompok 4 sampai 5. Ya. Kelompok sudah ada. Ada yang belum mendapat kelompok? Kalau tidak ya kelompok kokurikuler tidak apa-apa. Ya. Baik, next Pak Ben. Wah, ini ada pertanyaan pematik dulu. Siapa aku? Siapa? Siapa aku? Siapa Pak Agung itu? Manusia. Yang sini pinggir kanan. Manusia purba. Monyet. Ini adalah homo. Manusia. Yang ini kategori Pithecanthropus erectus. Sedangkan yang Bapak ganteng ini, sedang Ibu cantik itu adalah seperti kalian. Homo sapien sapien. Manusia cerdas bijak. Kalian adalah manusia cerdas bijak. Pertanyaan pematik berikutnya. Aku sedang apa? Mungkin dari Tarakanita 3 bisa menjawab aku sedang apa? Oke, silakan Nak. Dari SMP Tarakanita 3 dijawab mendekati mikrofon biar jelas. Silakan salah satu. Dari kelas 7A, coba. Aku sedang apa? Sedang apa, Nak? Sedang memukul batu, Pak Agung katanya. memukul batu. Iya. Sedangkan ini yang sebelah kiri dari Tarakanita Pendowo Ngablak. Orang yang berdiri, yang tadi awalnya Pak itu mau apa itu? Dari Pendowo Ngablak yang sebelah kiri gambar apa, Nak? Sedang apa aku? Pendowo Ngablak. Iya. Sudah muncul ini, Pak. Sedang apa, Nak? Oh, sedang berburu, Pak Agung. Persiapan berburu. Mungkin ada lagu. Sedang apa sekarang? Kita sedang apa? Belajar menimba ilmu manusia purba.
Lanjut. Nah, ini kalau melihat gambar ini terbayang es jus mangga. Gambar yang ini apa fungsiku? Ngulek sambel. Sambel kok diulek? Sambel itu udah jadi ya, ini bahasa Jawa kadang-kadang ngulek sambel, godok wedang. Enggak apa-apa. Ini kita untuk menghaluskan. Yang gambar hijau blender. Pakung bertanya, di rumah mamamu, makmu, siapa? Pembantu? Yang masih menggunakan ini siapa? Oh, hampir semua. Tapi apakah semua sudah pernah menggunakan alat ini? Yang pernah. Baik, rasanya lebih enak. Karena ada unsur-unsur batunya. Baik, fungsiku sudah, kita mengenal alat-alat yang sekarang dengan yang dulu. Next. Nah, sekarang pengertian praaksara. Nirleka, ada kata-kata nirleka. Ini dari bahasa Sanskerta. Nir tidak, leka tulisan. Kalau masa dulu tuh belum mengenal tulisan. Pak Kung tanya, Bintang, kok kamu tahu lahirmu tanggal berapa? Tanggal berapa? 29 Januari tahun 2013. Kok tahu? Kok bisa tahu dari itu apa? Dari mana? Dikasih tahu. Buktinya apa? Tulisan ada akte. Nah, kalau manusia purba belum mengenal tulisan bagaimana? Menggunakan apa? Maka kita akan melihat kalau tidak mengenal tulisan, menggunakan apa? Wow, mungkin nggak lupa pakai foto. Foto kan bukan tulisan, tapi itu foto, lukisan. Kita lihat nanti. Terus dari pengertian nanti kita ini belajar mandiri, pengertiannya. Lalu kalau seperti ini, kapan toh manusia atau suatu bangsa itu dikatakan memasuki masa sejarah? Prasejarah belum mengenal tulisan, sejarah masa sudah mengenal tulisan. Kapan suatu bangsa itu dikatakan memasuki masa sejarah? Kapan dikatakan manusia itu atau bangsa itu meninggalkan masa praaksaranya? Kapan manusia memasuki masa sejarah? Kapan manusia meninggalkan masa praaksara? Jawabannya satu. Menurut kalian apa? Kata kuncinya history. Tulisan. Ketika suatu bangsa sudah mengenal tulisan, itulah saatnya dikatakan memasuki masa sejarah. Lalu kalau seperti itu, kapan bangsa Indonesia itu memasuki sejarah? Masa sejarah kapan? Sejak kapan bangsa Indonesia sudah dikatakan masa sejarah? Sudah mengenal tulisan. Ini. Kapan bangsa Indonesia memasuki masa sejarah dikatakan meninggalkan masa praaksara? Jawabannya sama. Ketika bangsa Indonesia mengenal tulisan. Lihat. Ini bukti. Bangsa kita sudah memasuki masa sejarah. Ada tulisan di Yupa,
Jakarta, dari Jakarta, SMP Tarakan itu Jakarta, bahasa muatan lokalnya ada bahasa Jawa enggak? Tidak ada Pak Agung. Tidak ada. Tidak Ah, ada. tulisan kok mirip dengan Honocoroko ya? Iya kan? Hampir sama ya Pak ya? Hampir sama. Ini karena cikal mas bahasa Sanskerta nanti lambat laun bisa atau menjadi aksara Jawa. Nanti kita lihat bersama kalau Bu SMP Tarakan dengan Bu Silvi ya, bahasa Jawa ya. Terus kita melihat. Nah, sekarang tadi kok dikatakan belum memasuki masa sejarah, belum mengenal tulisan. Nah, dari masa praksara itu buktinya apa? Kok bisa diketahui? Ini bukti-buktinya. Kalian amati gambar ini. Menurut kalian ini gambar apa? Tulang. Tulang. Bisa. Tapi nanti akan spesifik. Fosil. Gambar yang ini. Fosil. Tadi tulang, fosil. Terus gambar yang berikutnya, ini. Ini gua. Ini nanti jadi tempat tinggal manusia purba. Berarti kalau kalian ke Gua Maria, Siarah itu ada guanya, wah berarti itu tinggal manusia purba di situ. Tidak semua gua bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Terus gambar berikutnya. Ini manusia purba bertanya. Dalam kelompok kecil carilah informasi mengenai sumber informasi untuk mengetahui kehidupan masa praksara. Kalau mau menjelaskan dalam kelompok kecil cari informasi. Apa itu fosil? Apa itu artefak? Apa itu token mau dengar? Dan apa itu abrisosros? Lanjutnya Pak Ben. Nah ini. Dah dalam 10 menit Pak Kumker cukup ini. Fosil itu apa toh? Token mau dengar itu apa toh? Abrisosros itu apa dan artefak itu apa? Silakan. Dalam kelompok mulai masuk kelompok masing-masing. Ini satu kelompok. Silakan mulai dalam kelompok kecil. Di Tarakanita 1, 2, 3, 4, 5 Jakarta, silakan dalam kelompok. Solo Baru juga dalam kelompok. SMP Pendowo Ngablak kelas 7 B, C, D, SMP Tarakanita Magelang juga bentuk kelompok. Silakan cari informasi. Pergunakan buku paket. Mungkin yang buku paket di Tarakanita Jakarta agak berbeda. Sama Pak Agung, bukunya yang kita pakai sama. Kalau sama, halaman 82 sampai dengan silakan. Sumbernya dari buku paket. Mulai halaman 69 sampai dengan 72 dan halaman 89 hingga 90. Nanti akan muncul di sini apa itu token mau dengar dan sebagainya. Silakan. Ini kelompok mana ini? Ini yang bentuk kelompok yang bagus. Satu kelompok ini. Satu kelompok. Geser dulu, naik dulu. Buat lingkaran. Lingkaran kecil, la 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 la. Lingkaran kecil, li 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 li. Sudah buat? Ini satu kelompok. Bisa agak geser sedikit biar tidak saling mengganggu.
Bukunya siapa ya, Mam? Nah, kamu cari dari buku itu. Atau kamu mengingat-ingat kemarin sudah Pak Agung beri tugas mempelajari materi dari GJ itu untuk memudahkan. Halaman 89 ada di situ. Kamu harus memanfaatkan kemampuan literasimu. Literasimu manfaatkan, gunakan. Baca, temukan jawabannya dari literasi kamu. Oke, Pak Agung, ada yang bertanya. Mohon diulang dari halaman berapa tadi, Pak? Gitu. 69 ya, Pak ya? 89. 89? 89. Oke, dimulai dari halaman 89, Nak. Silahkan 89. dicari informasi terkait apa itu fosil, apa Apa itu itu? kecoken Modinger gitu ya, Pak ya? Ya, sama Avisorus artefak. Iya, dan artefak. Untuk batu sama kayunya nanti ya, Nak. Nggak dibuat untuk pukul-pukulan. Disimpan dulu, sekarang cari informasi tersebut. Ditulis di buku catatan kalian, pengertiannya, sudah menemukan? Ada ya? Ada. Nah ini, kalau kita gemar membaca akan memudah. Untuk Tarakanita ngabla atau apa, apakah ada kesulitan? Contoh juga dengan contohnya kalau artefak alatnya. Contohnya apa? Baik, sudah banyak yang menemukan Abrisos rods. Ada ini, kelompok ini sudah menemukan artefak, fosil. Ini kalau kamu melihat diskusi ini lalu dengan buku, wah, manfaat dari literasi ini. Maka kan ada AKM literasi kan, maka Iya, betul. dibiasakan untuk membaca. Kalau sudah pakai HP tinggal nulis fosil, metu keluar fosil itu apa? Keluar artinya langsung ya, Pak Agung ya. Iya, Tapi maka dengan membaca, mau nggak mau ya, Pak ya, melihat yang lain gitu ya, berliterasi baca. juga. Iya, Iya, fungsi Tarakanita sudah mengajarkan untuk literasi. iya betul. Silahkan dicari artinya, lalu ditulis gitu ya Pak Agung ya. Ya, ditulis artinya Iya. apa?
Kalau ada contohnya, silahkan ditulis juga contoh dari Mas 5 Dimas. minutes again. 5 minutes. What is this? Ini token mau denger ini. Token mau denger. Halaman 92. Oh, sudah banyak yang hampir selesai. Iya Pak Agung. Baik, Pak Agung kira sudah cukup untuk diskusi singkat. Literasimu mulai berjalan. Kita cukupkan dulu untuk diskusi. Kita hadap sini yang menghadap ke layar Pak Agung. Sudah ya, kita lihat lagi. Kita bangkitkan semangat lagi. Semangat manusia masa purba. Semangat. Lagi. Kita masuk lagi untuk yang lihat video dulu untuk mendukung jawabanmu tadi. Silakan. Dalam kelompok yang masih dalam kelompok menghadap sini, kita lihat video dulu. Kita saksikan. Zaman batu adalah zaman prasejarah yang sangat luas, ketika manusia menciptakan alat dari batu karena tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kayu, tulang, dan bahan lain juga digunakan pada saat itu. Tetapi batu dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat pemotong dan senjata. Pada umumnya, zaman batu sekarang dipilah lagi menjadi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum. Pernahkah terpintas pertanyaan bagaimana kehidupan orang-orang dahulu sebelum mengenal teknologi-teknologi seperti sekarang, bahkan sebelum mereka mengenal tulisan? Mari kita bahas seksama sejarah peradaban manusia pada masa praaksara. Zaman batu dimulai sekitar 3,4 tahun yang lalu, yaitu pada periode di mana sebuah fosil tulang ditemukan di lembah Eos, hilir sungai Ethiopia, yang terdapat bukti guratan-guratan pada alat batu. Manusia purba pada masa ini belum mengenal teknologi dan tulisan. Selain memanfaatkan batu, manusia pada masa ini juga memanfaatkan tulang atau kayu sebagai peralatan mereka. Namun, peninggalan berupa kayu atau tulang tidak dapat ditemukan karena benda tersebut rapuh dan tidak bertahan lama.
Peralatan zaman batu adalah ragam perkakas yang diciptakan oleh manusia purba dengan berbahan dasar bebatuan. Umumnya, peralatan ini digunakan untuk kepentingan penopang kehidupan dasar seperti berburu dan pertahanan diri. Zaman batu tua atau Paleotikum. Zaman Paleotikum berlangsung pada tahun 50.000 tahun sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Manusia zaman batu tua melewatkan sebagian besar waktunya di ruang terbuka dengan mengikuti hewan-hewan buruan dari satu tempat ke tempat lainnya. Zaman Batu Tengah Mesolitikum, di mana pada zaman ini manusia hidup semi menetap di sebuah gua, terjadi pada tahun 8000 sampai 4500 sebelum Masehi. Pada zaman ini, kehidupan manusia beralih dari pola pemburu, pengumpul ke cara hidup menghasilkan makanan. Adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Tempat hidup manusia purba terdapat di dekat sungai, danau, bukit, dan hutan-hutan, serta tempat-tempat yang dekat dengan sungai. Pada masa ini, kegiatan berburu masih tetap dilakukan, walaupun frekuensinya tidak sering seperti masa sebelumnya. Zaman Batu Muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Fase ini dimulai pada sekitar 4500 sampai 2500 sebelum Masehi. Pada saat itu, zaman es sudah benar-benar mencair. Ini membuat tanah menjadi lebih subur, sehingga dapat digunakan untuk bercocok tanam. Zaman Batu Besar Megalitikum, di mana pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaannya, menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar atau megalit yang digunakan untuk membangun struktur atau monumen. Megalit menjadi tanda utama keberadaan tradisi megalitik, tradisi yang muncul di beberapa tempat di bumi. Megalit seringkali dipotong atau dipahat terlebih dahulu dan dibuat terkait dengan ritual religius atau upacara-upacara tertentu. Banyak yang kita peroleh dari mempelajari sejarah zaman praaksara. Peradaban kita saat ini tidak lain berasal dari nenek moyang kita dahulu. Dengan kita mempelajarinya, kita akan mengetahui asal-usul manusia, memahami munculnya manusia modern, serta menghargai kearifan masyarakat yang ada sampai saat ini. Baik, kita sudah melihat tentang zaman batu, alat. Tadi kan banyak alat yang digunakan, Pak. Nah, ketika alat itu digunakan, batu ini, apakah batu ini ketika manusia purba itu melawan hewan-hewan besar? Wah, mungkin melawan ular besar. Ini naga. Ini digunakan dulu waktu pentas barongsai ya Pak Bin. Tapi apakah ini bisa dilawan oleh mereka hanya dengan batu? Tadi ada hina ya. Apakah mereka bisa melawan hanya dengan kayu? Ingat, manusia purba bisa bertahan hidup dengan alat yang sederhana. Karena apa? Manusia purba dianugerahi akal, otak. Sama seperti kalian juga dianugerahi oleh Tuhan. Otak, akal, pikiran, manfaatkan itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tadi artefak. Kita lihat fosil. Sisa-sisa. Mungkin dilihat dari tempatmu,
Kita lihat zoom dulu. Fosil, sisa bagian sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Kita lihat. Ini contoh fosil, Pak Agung tunjukkan contoh fosil. Ini ketika Pak Agung ikut mengadakan penelitian, ketika Pak Agung masih kuliah. Ini fosil tanduk kerbau. Ditemukan di daerah Sangiran. Silakan kamu boleh pegang. Sekali-sekali kalau di museum mungkin pegang itu enggak boleh, tapi kalau di tempat Pak Agung kamu mau pegang boleh. Pegang dulu, bawa dulu. Bawa. Atau ini fosil tumbuhan. Fosil tumbuhan. Dari Sangiran juga. Rasakan sentuhan fosil ini. Pegang boleh, bergilir ya. Nanti yang dari, ini fosil asli. Jangan sampai jatuh, nanti Pak Agung harus mencari lagi, mengadakan penelitian lagi. Silahkan bergilir. Atau ini. Ini apa ini? Gigi kambing. Ini bagian dari Tulang ayam. ayam. Apakah ini nanti bisa membatu? Enggak. Ini sudah kering. Kalau nanti ini sampai ke dalam tanah, nanti kita akan belajar, tapi tidak sekarang, bagaimana bisa tulang ataupun tumbuhan berubah menjadi batu. Tetapi bukan sekarang. Sabar dulu. Tahan dulu. Sabar belajar fosil 2 minggu lagi. Silakan, boleh pegang. Ini sudah Pak Agung bersikat. Tapi jangan untuk sikat gigi ya. Ini bukan sikat gigi. Bukan. Nah, itu. Baik, berikutnya. Kita lihat next line. Itu fosil. Apakah benar jawabanmu tadi? Benar ya? Lanjut. Sekarang kita ditinggalkan dulu batunya, fosilnya, taruh bawah dulu. Tadi ada Abricausaurus. Coba, ada yang sudah menemukan apa itu Abricausaurus? Ya, Mik Pak Tito minta tolong. Minta tolong Mik. Abricausaurus. Siapa? Silakan. Silakan menjawab. Perkenalkan lalu jawabannya apa? Nama saya Bintang dari kelas 7A. Yang kencang. Abricausaurus adalah gua-gua kencang. dalam kerukunan di tepi pantai. Gua-gua Dan kerukan di tepi pantai. terukan di tepi pantai. Ada yang lain? Jason? Jason? Kenalkan, nama saya Jason dari kelas 7A. Abricausaurus adalah goa-goa yang dulunya menjadi Yang tempat lainnya tinggal perhatikan. manusia purba. Ulangi Jason. Goa-goa yang dulunya menjadi tempat tinggal manusia purba. Gua-gua karang tempat tinggal. Kalau ini mereka tinggal di gua karang, sekarang kamu rumahmu di mana? Tempat tinggalmu bagaimana? Keadaan rumah, house, my house. Ora house, lah. Bukan house ini, tapi rumahmu. Kita bandingkan, nanti kita lihat apakah di gua-gua seperti di rumahmu. Kita bernyanyi sebentar. Kita nyanyi dulu. Pak Ben.
Anime house. 1, 2, 3. Teman-teman, yuk kita belajar bahasa Inggris sambil bernyanyi. Yang bisa boleh ikut nyanyi. There's a living room in my new small house. There's a dining room Baik, in satu my lagi. new small house. There's a kitchen in my house. There's a bedroom in my house. There's a bathroom in my house. It's a small house after all. It's a small house after all. It's a small Mungkin house cukup after all. lagunya. Small house. Di rumahmu ada ruangan, dining room, kitchen room. Apakah manusia purbamunya? Gua-gua karang. Mereka tinggal di gua karang mungkin kurang nyaman pada masa sekarang. Kalian tinggalnya ini. Gua yang dijadikan tempat tinggal belum tentu tempat pelindung manusia. Terus Pak Ben, yang berikutnya ini yang akan menjadi topik kita, tugas kalian nanti. Coken mau dengar dapur sampah. Ketika manusia purba dapur sampah, mungkin dari Tarakanita 5, Coken mau dengar sudah ketemu ya? Oke, dari SMP Tarakanita 5, silakan dijawab. Nah, apa itu kejoken mau dinger gitu? Silakan salah satu dari SMP Tarakanita 5, Jakarta. Yuk, pastinya udah tahu ya, karena tadi udah cari juga kan? Sudah cari? Referensi ada di buku. Silakan salah satu, Nak. Tarakanita 5. Oke, nih sudah ada Pak Agung dari 73. Silakan, Nak. Job Ken Modinger adalah sampah dapur seperti kulit kerang di masa atau zaman Mesolitikum. Iya, Oke. betul. Manusia purba meletakkan, membuang sampah pada tempatnya. Apakah kalian juga nanti bisa seperti manusia purba ini? Membuang sampah pada tempatnya. Sisa-sisa itu dibuang pada tempatnya. Bukan hanya setelah makan, lalu dibuang. Nah, kita akan belajar itu nanti. Terus, ini ditemukan tempat-tempat dapur sampah. Lanjut saja, Pak. Kita akan merefleksi. Manusia purba sudah membiasakan meletakkan sampah pada tempatnya. Refleksi pribadi, saatnya refleksi. Bagaimana dengan aku? Ketika manusia purba sudah meletakkan sampah pada tempatnya, bagaimana dengan aku? Apakah seperti Pak Agung tadi makan lalu dibuang? Silakan merefleksikan bagaimana aku. Bagaimana denganku? Jawablah dengan dirimu sendiri. Refleksi yang kedua, amati lingkungan sekolahmu. Apakah di pot ada sampah? Dicermati, dilihat. Apakah ada bekas bungkus permen? Apakah aku telah meletakkan sampah di SMP Pendowo Solo Baru, Tarakanita Jakarta? Sampah sudah ada tempat dipilah-pilah ya.
Sudah Pak Agung. Nah, itu sudah ada pemilahan sampah. Tarakanita juga sudah ada. Refleksikan ini. Lalu artefak. Ini Pak Agung membawa banyak macam artefak. Ada kulit kerang. Tadi waktu kamu literasi tadi ada penemuan api ya. Nah, apakah benar ini batu ini bisa mengeluarkan percikan api? Ini kalau terus ini bau belerang. Batu ini. Kita lihat buktinya apakah ada percikan api. Silakan Pak Ben. Ini yang Pak Agung praktekkan. Kamu lihat, ada percikan api. Ada kelihatan kan? Terlihat? Terlihat Pak. Nah, itu ketika itu ada ranting-ranting, seperti ranting cemara yang kering, ini bisa membakar. Terus, ini bukti, masih tinggal 10 menit lagi ya. Ya, kita lanjutkan. Kita akan praktek. Ketika kamu membawa batu, apakah batu ini bisa digunakan untuk memotong kayu? Apakah kerang ini bisa digunakan untuk memotong kayu? Silakan, praktekkan. Bawa hasilmu. Dipotong sekarang. Oke, silakan disiapkan kayunya, batunya, gitu ya Pak Agung ya. Ya, saya Lalu, bukan untuk mainan. Tidak semua batu bisa mengeluarkan percikan api. ya silakan dicoba. Batu digesekkan dengan batu. Apakah menimbulkan api? Api. Karena tidak semua batu ya Pak Agung ya. Oke, 7 creativity sudah mencoba nak? Coba batu yang kalian bawa digesekkan. Satu dengan satunya digesekkan seperti Pak Agung tadi. Apakah menimbulkan percikan api? Dicoba. Nanti info ya, raise hand coba. Siapa yang mencoba menggesekkan batu dan menimbulkan percikan api? Ya, luar biasa itu kalau sampai sampai menimbulkan percikan api. Coba. Yang pasti bukan batu bata ya, kalau batu bata untuk bangunan gitu ya. Boleh coba batu kali yang kalian bawa, batu taman atau batu apapun yang kalian bawa. Apakah menimbulkan percikan api? Silakan dicoba. Kalau kayu Kalian belum ya dengan Pak ya? kayu ya Bu Ria ya. Ya, nanti kayu ya. Kalau kayu nanti dipotong pakai apa Pak Agung? Pakai batu bisa tidak? Coba kamu lihat. Ketika kayu Oke. dipotong, Silakan coba. Apakah batang kayu bisa belum dipotong dipotong, memakai batu? potong. Di bawah. Iya. Dicoba. Kalau zaman dulu memang nggak ada pisau ya Pak Agung. Nggak ada Belum, namanya ya. korek api, nggak ada. Jadi dulu sangat tergantung pada alam. Gitu. Mereka gimana caranya menimbulkan api, memunculkan Nanti api. capek enggak? Nanti tidak dapat. Ada yang bisa nak? Bisa memunculkan percikan api? Ada yang bisa? Coba raise hand. Coba Mungkin nggak di sampai zoom, timbul. dilihat. Iya. Tidak sampai timbul api sih ya Pak ya. Cuman percikan dulu ya. Artinya memang ketika digesekkan timbul percikan. Siapa yang nyoba? Yang sudah nyoba nak?
Di sini langsung Batu Nias wae. Batu Nias terakhir ya. Oke, silakan dari kelas mana nih yang bisa memunculkan percikan api? Siapa nih? Oh, SMP Tarakanita 3 rupanya. Bisa di Zoom mungkin Pak dari SMP Tarakanita 3 kelas 7B. Tapi jangan sampai kebakaran yuk guys. Oke, silakan coba. SMP Tarakanita 3 siapa yang mau mencoba? Batu digesekkan dengan batu, apakah menimbulkan percikan api? Silakan coba, Nak. Dari kelas unit yang lain juga boleh mencoba. Dari Tarakanita 3 kelas 7B katanya bisa. Buria bisa, Buria. Oke, sip. Berhasil. Oke, siapa lagi yang berhasil nih? Kalau yang ini, Nak, yang batang dengan batu. Oke, bisa nih Aquin dari 7C4. Surya, Iya Pak Agung, silakan. kita terbentur waktu ini tinggal beberapa. Oh iya. Kita Oke, siap. Ya, silakan Pak Agung dilanjut. Nanti bisa praktek sendiri. Silakan Pak Agung. kan dulu. Ya, silakan. Bagaimana perasaanmu atau tanggapanmu ketika kamu mencoba memotong kayu pakai batu, mencoba mengeluarkan api dengan batu yang digesekkan? Mohon masukan tanggapan dari SMP. Tadi yang belum. Tarakanita 3, Buria. Oke, siap. Dari Tarakanita 3, silakan. Gimana Bagaimana perasaanmu, tanggapanmu? Gimana perasaanmu? Tarakanita 4. Iya. Gimana dari kelas 7B? SMP Tarakanita 3? Perasaan kalian seperti apa ketika mencoba dan berhasil, Nak? Oh, kasih jempol. Keren. Senang karena berhasil, Pak Agung. Berhasil. Mungkin dari Solo Baru. Dari Solo Baru, Nak. Dari Solo Baru, apakah berhasil dengan dengan menggesekkan batu dengan batu? Solo Baru. Oke, mana di Solo Baru nih? Kasih jempol tuh Pak katanya. Berarti berhasil Pak Agung. Ada yang berhasil, ada yang belum, Iya, betul. ada yang masih berusaha ini dengan sekuat tenaga. Tarakanita yang terakhir, Tarakanita 1 Jakarta. Tarakanita 1. Oke, sudah mencoba, Nak? Gimana perasaan kalian? Tarakanita 1. Oke, jempolnya banyak sekali Pak Agung. Berarti mereka Waduh, mereka berhasil. gembira. Ada yang Oke. berhasil. Sip. Silakan Pak Agung dilanjut. Tarakanita 2. Tarakanita 2 apakah berhasil? Kasih jempol coba. Jempolnya ke atas apa ke bawah nih? Tarakanita 2 Jakarta. Oh iya berhasil Pak. Iya mereka berhasil. Tarakanita 4 juga berhasil Pak Agung. Iya, Tarpat memberikan reaksi jempol. Tarakanita Oke. 4 sudah berhasil Pak Agung. 5. Tarakanita 5 apakah berhasil, Nak? Coba kasih jempolnya. Perasaannya pasti senang ya artinya. Tarakanita 4 dong. Oh, Tarakanita 4 dong. Oh, tadi sudah ditanya, Nak. Tarakanita 4 gimana? Austin Sinaga. Berhasil nggak, Nak? Oh, berhasil itu Tarakanita 5. Yang Iya. dari Tarakanita
Magelang 7 CBD. Magelang 7 CBD apakah berhasil? Iya Pak Agung. Mereka memberikan jempol, berarti berhasil. Dan pastinya senang Pak Agung. Ya. Capek, Pak. Baik. Kita akan melanjutkan. Tadi wah meriah sekali. Trek. Ya kan? Nah, sekarang apakah batu-batu yang dipukul dengan berirama ada bisa merekam musik? Kita lihat. 1. Kita lihat. Next. Nah, ini. Baik, pakai batu khusus dari Nias itu bisa berbunyi dengan itu ada nada do re mi. Kalau ini tidak ada nada pas, biasa saja. Baik, kita akan siap-siap untuk kuis, Bu Ria. Oke, baik Pak Agung. Baik, kita akan siapkan HP-nya. Mungkin Ya, terima kasih Pak Agung. Sekarang belum pakai HP anak-anak. Bu Ria mau, ya. Bu Ria mau ngajak kalian menjawab pertanyaan dengan membuka box yang kalian nanti pilih, gitu ya. Bu Ria tampilkan di layar. Nanti siap-siap sekolah yang Bu Ria tunjuk. Lalu kalian menjawab soal yang ada di box tersebut. Siap ya? Bu Ria share untuk kuisnya. Sebentar, ini sudah munculkah atau belum ya? Ya. Oke, Bu Ria mulai dengan kuis yang word wall dulu ya. Siap-siap nanti yang sekolah Bu Ria tunjuk langsung menjawab pertanyaan. Tapi nggak usah takut salah. Kalau salah nanti Bu Ria bantu untuk membetulkannya. Open the box. Siap-siap ya. Nanti langsung menjawab. Dari SMP Magelang kelas 7B. Konsentrasi. SMP Magelang 7B. Pilih kota nomor berapa, Nak? Pilih kota. Nomor berapa? Bisa dibantu itu nomor berapa ya? Kota nomor berapa, Nak? Oh, 7. Oke. Siap ya. Dari SMP Magelang 7B, Bu Ria buka nomor 7. Silakan dijawab pertanyaannya. Dibuat di daerah yang tinggi agar lebih dekat ke roh nenek moyang adalah ciri dari. Nah, ini ada di materinya Pak Agung. Tapi mungkin tadi belum disinggung ya. Apa jawabannya dari SMP Magelang? A, B, C, atau D? Ayo, waktunya berjalan. Yang mana?
Waktunya habis saudara-saudara. Iya, jawabannya adalah punden berundak. Oke, Bu Ria tes lagi ya. Yang dari SMP Solo Baru. Silakan Solo Baru pilih kotak nomor berapa, Nak? Solo Baru 3. Bu Ria buka ya. Agak cepat menjawabnya karena ada waktunya, Nak. Penemuan alat rumah tangga yang telah membatu dan berusia ribuan tahun disebut apa, Nak? Alat rumah tangga. A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Tanda-tanda, Pak. Oke, betul jawabannya C. Terima kasih. Next. Iya, betul. Iya, jawabannya betul ya, artefak. Dari kelas 7 community SMP Tarakanita 2, pilih nomor berapa? Kotak nomor berapa? Dari 7 community? Ayo semuanya menyimak. 4. Oke, kita buka nomor 4 ya. Peti kubur batu dalam ukuran kecil dinamakan apa, Nak? Yang udah belajar? Dinamakan waruga. Waruga, wakan. Waruga. Sip. Waruga. Oke. Waruga. Ya. Waruga, Sip. Dek. Bu Ria buka nomor 6 ya. Coba dari SMP Tarakanita 1, Bu Ria buka nomor 6. Kalian baca. Masa perundagian adalah masa di mana kebanyakan alat terbuat dari apa, Nak? Iya, ayo. Ayo dari apa? Betul. Logam. Oke, sip. Lagi ya, Bu Ria tunjuk SMP Tarakanita Magelang apaan sih? 7C. Pilih nomor berapa, Nak? Pilih nomor 7C Magelang, pilih nomor berapa? Oke, Bu. 8, Bu. 8 ya. Oke, baik, saya buka nomor 8. Peninggalan zaman Mesolitikum adalah apa, Nina? Tadi udah disinggung nih sama Pak Agung. Jawabannya yang A, B, C, atau D? Ayo. C? Apa C? B. Salah. Jawabannya yang betul adalah B. Jawabannya. Oh iya, betul tadi ya jawabannya itu ya. Oke, Bu Ria stop ya, karena memang waktunya udah habis. Terima kasih untuk yang sudah terlibat. Sekarang kalian siapkan HP-nya, Nak. Ambil HP-nya, lalu nanti kita akan belajar menjawab pertanyaan atau soal-soal dari kuisis. Yo, silahkan disiapkan HP-nya. Bu Ria tampilkan lagi untuk yang kuisis. Silahkan ambil HP, kalian login ke kuisis. Atau Yground namanya ya. Oke, ambil HP-nya, lalu login kuisis. Cari aja di Google gitu ya. Di Google ketik login kuisis atau login Yground. Nah, nanti Bu Ria tampilkan untuk kodenya, lalu kalian masukkan kode, Bu Ria akan klik di sini ketika sudah ada yang join. Udah siap semuanya, Nak? Oke, Bu Ria tampilkan yang kuisis ya. Oke, silakan untuk belum ini. Silakan untuk kodenya, Nak.
Silakan masukkan kodenya. 126059. Nah, sudah ada yang join. Boleh memilih kartun apa saja. Pak, sudah ada 8, 9, 10, 11. Oke. Kita pesertanya ini banyak ya. Oke, sudah ada 33, 36. Guria akan mulai kalau sudah 60 ya. Oke. Yuk, 10 lagi Guria akan mulai. 55, 56. 57, 58, 60. Wow, keren banget. Udah siap ya semuanya? Guria akan mulai, lalu kalian mengerjakan. Nanti akan muncul peringkat 1, 2, dan 3. Kita belajar sambil bermain. Wow, luar biasa. Guria mulai. Ya. Silakan, nggak apa-apa. Yang baru join, nggak apa-apa. Oke, di posisi 1 Andro. Posisi kedua dari SMP Tarakanita 1. Oke, kita tunggu. Siapa nih yang peringkat 1, 2, dan 3 teratas? Oke. Posisi pertama Gia SMP Tarakanita 1. Masih posisi sementara ya ini ya. Oke, disusul Steve Jordan Abraham. Ada 20 soal yang harus kalian jawab. Oke, Matthew dari SMP Tarakanita. Tarakanita mana nih karena tidak muncul ya. Dia naik lagi dari SMP Tarakanita 1. Ayo dicoba-coba lagi. Karen dari 7 Creativity, lalu posisi kedua dari 67, 67, 67, 67. Ini siapa nih? 67 ya. Lalu posisi ketiga, sementara Benjas dari SMP 1 Jakarta. Lalu peringkat 4 Bianca, masih posisi sementara, Tarsat. Lalu 5, peringkat 5. Oh, berubah lagi. Oke, posisinya masih berubah-ubah ya nih guys ya. Karen dari 7 Creativity menempati posisi 1 sementara. Lalu Marco dari Magelang.
Banyak ya soalnya ya. Ada 20 soal yang harus kalian jawab. Apakah sudah ada yang selesai? Nampaknya belum ya ini ya, karena soalnya terlalu banyak ternyata Buria ya. 20 soal Buria berikan. Nggak apa-apa, dicoba untuk sekalian belajar ya. Karen dari 7 Creativity masih di posisi 1. Bianca dari Tarsat. Helena M posisi 3. Afra dan Ciel posisi 5, peringkat 5 teratas. Oke, sudah selesai ya? Dari SMP Tarakanita 1 nampaknya sudah selesai mengerjakan. Ada yang sudah selesai, Nak? Oke, kalau Buria lihat dari sini, sudah ada yang selesai mengerjakan. Nanti Buria akhiri dan Buria akan lihat peringkat 1, 2, 3, dan 4 dan 5 nih dari sekolah mana saja gitu ya. Oke. Iya, Buria akhiri ya karena memang sudah banyak yang selesai. Buria akan tampilkan 5 teratas. SMP Tarakanita 1 sudah selesai, Nak. Kasih jempol ke Buria coba. SMP Tarakanita 1 sudah selesai ya. Oke, sip. SMP Tarakanita Magelang kelas 7C sudah selesai? Oke, sip. Kalau udah selesai, HP boleh dikumpulkan. Dari SMP kelas 7A, SMP Magelang sudah selesai, Nak? Oke. 7 community SMP 4. 7 creativity 21 sampai 25 tar 4 masih mengerjakan? Dari SMP tar 4 nomor presensi 04 atas nama Kensi. Sudah ini ya. Oke, dari SMP Magelang kelas 7B. Udah? Kasih jempol ke Buria. Oke, terima kasih. Dari salah satu kelompok SMP Tarakanita tuh, cogan-cogan semua, cowok ganteng semua ya. Udah selesai, Bro? Udah? Oke, makasih jempolnya. Dari SMP Tarakanita Solo Baru sudah selesai, Nak? Solo Baru? Oh, belum. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bisa dilanjut untuk belajar. Oke, anak-anak hebat dan Bapak Ibu Guru, ini saya akhiri. Kita bisa melihat
Ini hanya bermain ya, jadi nggak yang nanti buat persaingan di luar gitu ya. Bu Ria tutup kuisnya sementara, lalu Bu Ria akan tampilkan yang menjadi peringkat 1 sampai dengan 3. Oh, ini nggak mau diakhiri nih guys. Oke, sementara peringkat 1, 2, 3 akan dimunculkan ya. Kalian bisa lihat siapa yang di posisi 1, 2, dan 3. Soalnya bagaimana? Sulit atau mudah? Mudah ya, karena kan materinya udah diajarkan oleh Pak Agung. Nah, di hijau-hijau ini kan berarti benar semua nih. Oke. Kok ini nggak mau ya? Bu Ria keluar saja. Ya, peringkat pertamanya tadi si Matthew. Matthew ini dari mana ya? Dari sekolah mana, Nak? D. Matthew dari SMP? Indonesia. SMP mana, Matthew? Iya, karena dia tadi nggak ada tulisan dari unit mana, jadi Bu Ria bingung namanya Matthew gitu ya. Gak apa-apa, terima kasih anak-anak hebat. Pembelajaran kita sudah berakhir nih Pak Agung. Tadi Pak Agung sudah memberikan materi masa praksara, Bu Ria sudah memberikan kuis. Nanti kuis juga bisa untuk bermain kembali ya. Masih ada tugas 1 untuk anak-anak, Bu. Oh ya, tugasnya apa nih Pak Agung? Silakan Pak Agung. Ditampilkan, Pak. Bentuknya Screenshot gak sih? nih, membuat poster seperti ketika manusia purba meletakkan sampah, ajakan untuk meletakkan sampah pada tempatnya, ajakan untuk menjaga lingkungan hidup, dan sebagainya berkaitan dengan KPKC. Ini tugas dari manusia purba. Nice. Terima kasih. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Baik, terima kasih Bu Ria. Oke, baik Pak Agung, terima kasih. Berarti masih ada tugas yang membuat poster terkait dengan merawat lingkungan seperti itu ya Pak Agung ya. C2. Ya, coba nanti dikoordinasikan dengan Bapak Ibu guru pengampu pelajaran IPS. Membuat poster, lalu nanti akan dilihat oleh Bapak Ibu guru mana sih poster yang layak untuk dijadikan pemenang. Waduh, kalau ada pemenang berarti ada hadiahnya ya Nak ya. Nanti minta ke Bapak Ibu guru ya Nak ya. Dibuat poster yang paling baik nanti akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Gitu ya, tugasnya membuat poster. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru dan anak-anak hebat dari SMP Tarakanita Magelang, Pendowo Ngabla, lalu Solo Baru, Tarakanita 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Pak Agung dengan Bu Ria senang belajar bersama kalian hari ini. Iya, senang belajar bersama dengan kalian hari ini. Semoga kalian sehat selalu, lalu apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh Pak Agung tadi bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak hebat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Baik, Bu Sisil, kita sudah selesai nih Bu Sisil untuk pelajaran hari ini. Lalu minta Bu Sisil untuk menutup acara ini. Silakan Bu Sisil. Baik Bu Ria, wah luar biasa ini ya. Sebelumnya coba saya mau cek apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas Bu Sisil. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya ini anak-anak Tarakanita hebat, khususnya para siswa kelas 7 dari minimal 2 wilayah ini ya. Dari Jakarta itu ada 5 unit sekolah, dari
Magelang, Solo Baru, dan Pendowo Ngablak itu kami Jawa Tengah ada 3 unit sekolah. Baik, hari ini kita sudah belajar dengan sangat seru, dengan cakep semuanya, menyenangkan, kreatif, menarik, semuanya aktif, sungguh membanggakan ya dengan apa saja barang-barang yang juga dibawa, disiapkan oleh anak-anak semuanya. Kemudian tadi juga sudah berkolaborasi antar wilayah, namun juga berkolaborasi di setiap kelasnya masing-masing begitu ya. Oke, para siswa Provisia, terima kasih telah berkolaborasi dalam pembelajaran bersama ini. Maka dari setiap unit sekolah, khususnya ini para pendukung di masing-masing unit ya. Ini terima kasih banyak semuanya, dan khususnya Bapak dan Ibu guru hebat, Pak Agung dan Bu Ria ya, tetap semangat untuk kita semua, satu hati, satu semangat, walaupun belajar dari tempat yang berjauhan ya anak-anak ya. Dengan gembira kita mampu mendalami dan memahami dan menemukan apa manfaat ke depan, karena di awal tadi sudah disampaikan ya, kita mau belajar tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini pun juga tadi ditunjukkan ada Thank you, bye-bye, dadah. Oke, alat musik dari Nias itu masih dipakai, kemudian sekarang pun juga peralatan modern, teknologi IT juga masih digunakan begitu. Maka tadi juga menyebutkan kegembiraan karena berhasil. Perasaannya bagaimana? Senang, keren, jempolnya banyak banget, begitu menyala bahkan ini ya. Dengan masa praaksara kita pelajari ini mengajarkan betapa pentingnya belajar secara aplikatif dari menggabungkan pengalaman langsung. Tadi membuat api gitu ya, contoh membuat percikan api, di mana pendidikan ini dilakukan secara turun temurun ya. Jadi dari masa terdahulu, masa lampau begitu, kita mempelajari dari yang sebelum-sebelumnya melalui keterampilan berburu, bercocok tanam, membuat alat dan macam-macamnya. Maka ini paling enggak mungkin untuk lebih menegaskan dan menguatkan kembali, di sekitar kita pasti ada museum-museum pendidikan itu ya, maka silakan bisa semakin melengkapi itu. Nah, semoga pembelajaran hari ini sungguh memberikan manfaat untuk kita, karena kita mengalami pembelajaran itu dengan nilai-nilai ketarakanitaan CC5+ ya, untuk compassion-nya, celebration, community, competence, creativity, conviction, dan tadi yang beberapa kali disebutkan adalah KPKJ. Mari mengabarkan, ceritakan banyak hal baik ya kepada teman-teman, keluarga, saudara-saudara di luar sana, bahwa di Tarakanita kita belajar bersama di Tarakanita ini bersatu hati, satu semangat dengan menyenangkan, sehingga menjadi anak-anak, menjadi Tarakanita yang cerdas, berintegritas. Maka silakan untuk dipublikasikan. Terima kasih kepada Yayasan Tarakanita, kantor pusat, kantor wilayah, divisi pendidikan, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, beserta segenap tim pendukung yang ada di unit sekolah ya, yang telah berkolaborasi, bekerja sama dalam mengawal kegiatan ini, dan semoga kita ketemu lagi dalam PJJ kolaborasi selanjutnya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Terima kasih Bu Ria. Baik, terima kasih Bu Sisil sudah menutup kegiatan kita hari ini. Dengan ditutupnya Bu Sisil berarti berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Kalau di tempatnya Bu Ria sebentar lagi istirahat, mungkin sama dengan unit-unit yang lain. Sebentar lagi istirahat ya, jadi tunggu bel ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang mendampingi dan anak-anak hebat dari wilayah Jawa Tengah dan Jakarta. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, boleh live nak. Terima kasih dari Magelang kelas 7B tuh, meriah sekali ya. Ya, boleh live, silahkan untuk melanjutkan aktivitas yang lain.
Oh, 27 creativity masih mencoba. Nampaknya penasaran kamu ya, Nak ya? Masih mencoba. Apakah memang menimbulkan percikan api, Nak? Oh, tapi nggak dilempar-lempar ya batunya ya, nanti bahaya. Dari Solo Baru kok cantik-cantik kalian kalau hari Kamis pakai baju ini? Ada? Oh iya 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 iya. Bagus bajunya. Oke, silakan melanjutkan aktivitas. Boleh live dari Zoom ini, Nak. Thank you semuanya.